Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi tentang rancangan aktualisasi saya dengan uh, judul yaitu pengelolaan website jurnal secara mandiri oleh jurusan Teknik Sipil Universitas Maliku Saleh berbasis OJS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari dengan NIP 19951014202401 dengan nomor NDH 07 dan jabatan saya yaitu asisten ahli dosen dan unit kerja saya adalah di Universitas Maliku Saleh. Profil instansi yaitu yang pertama, instansi yang saya tempati yang memiliki visi yaitu menjadi program studi unggulan pada bidang pendidikan tinggi keteknik sipilan di tingkat internasional berbasis potensi lokal, dan misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu keteknik sipilan dengan mengikut sertakan potensi lokal. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan ilmu keteknik sipilan yang diakui secara nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan berkeadilan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang baik. Dan di sini saya mengangkat 3 isu utama, yaitu yang pertama, belum tersedianya pengelolaan website jurnal secara mandiri oleh jurusan Teknik Sipil Universitas Maliku Saleh. Yang kedua yaitu belum tersedianya pelaporan indikator kinerja utama atau IKU yang berbasis digital sehingga tidak efisien dan efektif. Dan yang ketiga yaitu belum diterapkannya administrasi berbasis digital di jurusan Teknik Sipil Universitas Maliku Saleh. Jadi pada ketiga isu ini saya melakukan teknik analisis tapisan. Yang pertama itu ada API KL, di mana analisis ini bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat untuk diselesaikan melalui gagasan kegiatan yang dilakukan. Analisis isu menggunakan API KL dari ketiga isu yang telah dijabarkan dilakukan teknik tapisan isu menggunakan API KL yaitu berdasarkan aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan yang ditampilkan di dalam tabel berikut. Bisa kita lihat dari ketiga isu yang diambil, semua faktor dari API KL-nya itu ada dan semuanya memenuhi syarat. Selanjutnya adalah analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditinjau selanjutnya, yaitu menggunakan analisis USG, di mana USG itu sendiri adalah urgency, seriousness, dan ground. Adapun indikator analisis USG adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu pertama itu ada urgensinya itu dengan poin 4, seriusnya ada 5, growth-nya ada 3, jadi total poinnya itu ada 12. Untuk isu kedua, nilai U-nya ada 3, S-nya 3, dan G-nya 3 dengan nilai total ada 9. Dan isu yang ketiga atau terakhir, nilai U-nya itu 4, S-nya 3, dan G-nya itu 3, jadi totalnya ada 10. Dan dari ketiga isu ini, dari analisis USG, ditentukanlah peringkatnya dan didapatkanlah untuk peringkat pertama yaitu belum tersedia pengelolaan website jurnal secara mandiri oleh jurusan Teknik Sipil Universitas Maliku Saleh. Dan ini akan diangkat menjadi isu utama pada ketiga isu yang disajikan. Dan selanjutnya ada fishbone diagram, di mana fishbone diagram menunjukkan bahwa dari sisi material, jurnal yang selama ini digunakan sebagai syarat lulusan tidak dalam satu template karena belum menggunakan satu acuan jurnal.
Dan dari sisi manusia, yang pertama yaitu masih kurangnya pengelolaan tim. Jadi masih kurangnya pengalaman tim dalam pengelolaan website jurnal berbasis OJS. Dan selanjutnya ada sistem, di mana sistem yang digunakan selama ini masih belum berbasis OJS dan belum tersedianya sistem pengelolaan jurnal secara mandiri pada prodi teknik sipil. Dan selanjutnya ada lingkungan. Jadi di lingkungan itu masih kurangnya kesadaran dalam mengelola jurnal secara mandiri oleh prodi. Maka dari keempat elemen itu muncullah isu utama, yaitu prodi teknik sipil belum mengelola website secara mandiri yang berbasis OJS. Dan dari analisis isu tersebut, maka gagasan kreatif yang didapatkan yaitu untuk memecahkan masalah isu utama yang diambil terkait belum tersedia pengolahan website jurnal secara mandiri oleh jurusan teknik sipil Universitas Malik Saleh, diberikan gagasan kreatif, yaitu membuat website jurnal yang dikelola secara mandiri oleh program studi teknik sipil Universitas Malik Saleh berbasis OJS. Jadi di mana nantinya jurnal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Malik Saleh saja, tetapi juga dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa universitas lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan keilmuan di dunia pendidikan yang juga berdampak terhadap kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dan tidak menjadi kendala mahasiswa dalam mendapatkan letter of acceptance atau biasa disebut LOA pada jurnal terhadap karya ilmiah yang dijadikan sebagai syarat kelulusan. Dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menyukseskan isu itu, yang pertama ada mendesain tim pengelola, pihak yang terlibat, anggaran yang digunakan, serta produk seperti apa yang diharapkan. Jadi tahapan kegiatan yaitu melakukan konsultasi perancangan pembentukan jurnal ini bersama mentor, dan selanjutnya membantu ketua jurusan dan ketua prodi membentuk tim pengelola jurnal, dan yang ketiga membantu mengadakan rapat awal bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan pengelolaan jurnal berbasis OJS. Dan kegiatan kedua yaitu membantu ketua jurusan dan ketua prodi dalam menentukan tim pengelolaan jurnal berbasis OJS ini, di mana kegiatannya yaitu memilih dan menentukan dosen yang dilibatkan dalam pengelolaan jurnal berbasis OJS ini berdasarkan bidang keilmuan teknik sipil. Dan yang kedua menentukan chief editor, dan yang ketiga menentukan template jurnalnya. Setelah itu untuk kegiatan ketiga yaitu menentukan tampilan yang depan atau interface dari website jurnal berbasis OJS ini, di mana tahapan kegiatannya yaitu membahas rancangan interface website jurnal berbasis OJS ini. Yang kedua menentukan interface website jurnal bersama-sama dengan seluruh pihak yang terlibat, dan yang terakhir yaitu menampilkan atau memaparkan hasil uji coba interface website jurnal berbasis OJS di depan pihak yang terlibat. Dan tahapan atau kegiatan terakhir yaitu meluncurkan website, dimulai dari pendaftaran domain, nomor izin pendirian website, jurnal, sewa server, promosi, dan sosialisasi. Jadi setelah itu maka dilakukanlah evaluasi terhadap sosialisasi tadi, di mana tahapan kegiatannya yaitu melakukan pendaftaran domain, nomor izin sewa, server, dan sebagainya. Selanjutnya membahas secara bersama-sama dengan pihak yang terlibat apakah website sudah sesuai dengan yang dirancangkan sebelum dipromosikan. Dan yang terakhir yaitu tahap terakhir melakukan evaluasi terhadap sosialisasi penggunaan website berbasis OJS ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.